Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 Kimia A 2022 dan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sel eukariot. Nah, pertama-tama mari kita berkenal terlebih dahulu. Saya sendiri Aisyah Prasasti Purnomo, kemudian ada teman saya Afifah Aisyah Fitri, kemudian lagi ada Fadila Sofia Albana dan satu lagi ada Nur Fadila Delia. Nah, teman-teman semua, pertama-tama kita harus berkenalan dulu dengan sel. Sel itu menurut Chambers adalah unit dasar kehidupan bahan penyusun semua organisme hidup. Nah, setuju banget nih. Karena apa? Karena sel itu merupakan unit dasar kehidupan yang dimana bertanggung jawab atas suatu organisme agar tetap selalu hidup dan berkembang. Nah, di dalam organisme itu tidak hanya sel, namun juga ada komponen lain yang membentuk suatu organisme, yaitu ada sel, kemudian ada jaringan, ada organ, dan sistem organ. Selain komponen tersebut, organisme juga tersusun atas berbagai molekul. Salah satunya adalah protein, lipid, karbohidrat, asam nukleat yang penting bagi kehidupan. Sebelum kita melanjutkan ke eukariotik, kita harus tahu dulu bahwa sel itu ada dua. Jadi sel itu ada dua, yaitu prokariotik dan juga eukariotik. Nah, jadi selama ini diketahui bahwa sel eukariotik memiliki nukleus, yaitu organel bermembran yang berisi materi genetik sel berupa DNA. Nah, DNA itu teman-teman sangat penting. DNA sangat penting karena apa? Karena DNA disusun menjadi kromosom yang membentuk struktur linier yang terdiri dari DNA dan protein yang disebut juga dengan histon. Jadi kromosom ini terletak pada inti nukleus yang dimana bertanggung jawab membawa informasi genetik yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi. Lanjut ke eukariotik. Berasal dari bahasa Yunani eu yang berartinya adalah sebenarnya, dan karyot atau karyon yang artinya inti sel atau membran inti. Apa itu eukaryot? Eukaryot adalah sel yang kompleks dan memiliki inti sel yang terpisah dari sitoplasma oleh membran inti. Nah, lanjut ke munculnya sel eukariot. Eukariot ada karena sel eukariotik memiliki kelebihan dalam hal kompleksitas, struktur, dan fungsi dibandingkan dengan prokariot. Jadi istilahnya lebih OP gitulah. Nah, sel eukariotik memiliki inti sel yang terpisah dari sitoplasma oleh membran inti dan memiliki organel-organel seperti mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, dan lain-lain. Nah, sel eukariotik juga memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi seksual. Nah, sel eukariotik ini juga memiliki kemampuan melakukan reproduksi seksual. Sel eukariotik juga dapat membentuk suatu jaringan dan organ yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari sel eukariot. Nah, sel eukariot sendiri memiliki ukuran yang lebih besar dari sel prokariot dan juga memiliki inti sel sejati atau nukleus. Organelnya juga terikat dengan membran dan kromosom yang berbentuk batang. Nah, fungsi dari inti sel atau nukleus yang dimiliki oleh sel eukariot sendiri itu untuk menampung DNA sel dan juga mengarahkan sintesis protein dan ribosom. Selain itu, pada sel eukariot memiliki mitokondria yang bertugas untuk bertanggung jawab atas produksi ATP atau energi. Lalu ada retikulum endoplasma yang berfungsi untuk memodifikasi protein dan mensintesis lipid. Dan selanjutnya ada aparatus Golgi, komponen dari sel eukariot, yaitu nukleus dan juga sistem endomembran. Nah, seperti yang sudah disinggung pada karakteristik dari sel eukariot, bahwa sel eukariot memiliki inti sel atau nukleus yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Nah, nukleus sendiri merupakan lokasi untuk sebagian besar pembuatan asam nukleat sel seperti DNA dan juga RNA. Sehingga fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan juga reproduksi dari sel. Nah, selain dari nukleus, komponen yang dimiliki oleh sel eukariotik adalah sistem endomembran. Nah, sistem endomembran ini memiliki beberapa komponen.
Nah, tiap komponen ini saling berhubungan dengan membran plasma pada suatu waktu atau di lain waktu, serta pada selubung nukleus. Nah, adapun komponen endomembran, yang pertama ada retikulum endoplasma dan ribosom yang saling berhubungan, lalu ada retikulum endoplasma halus, selanjutnya ada kompleks Golgi dan juga lisosom. Nah, untuk komponen-komponen ini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh rekan saya. Adalah struktur dari sel eukariot pada hewan yang dimana dia mempunyai nukleus atau inti sel yang di dalamnya terdapat nukleolus atau anak inti. Lalu ada membran sel yaitu bagian paling luar sel, sitoplasma atau cairan pada sel, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma. Ini adalah struktur dari sel eukariot pada tumbuhan yang memiliki nukleolus juga, yang di dalamnya terdapat nukleolus atau anak inti, membran plasma atau membran inti, retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lalu ada vakuola, kloroplas, dan dinding sel. Selanjutnya kita dapat lihat perbedaan dari sel eukariot pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada dinding sel pada tumbuhan, sedangkan hewan tidak mempunyai dinding sel karena hewan memerlukan elastisitas untuk bergerak, berbeda dengan tumbuhan. Yang kedua ada lisosom yang terdapat pada hewan, sedangkan tumbuhan tidak ada karena vakuola yang dimiliki oleh sel tumbuhan dapat menjalankan fungsi lisosom. Yang ketiga ada kloroplas pada sel tumbuhan, sedangkan hewan tidak ada karena hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, berbeda dengan sel tumbuhan yang memiliki kloroplas untuk proses fotosintesis. Dan yang keempat ada vakuola yang ada pada sel tumbuhan, sedangkan hewan tidak. Walaupun sebenarnya vakuola terkadang ada di beberapa hewan uniseluler. Lalu ada fungsi bagian sel. Pertama, membran sel atau membran plasma. Membran ini mengelilingi sel dan memisahkan sel dari bagian luar sel. Membran sel adalah bagian terluar dari sel yang melindungi bagian dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus atau inti sel dan menjadi tempat untuk organel sel dalam menjalankan fungsinya. Jadi di dalam sel terdapat cairan atau yang biasa disebut sebagai sitoplasma dan organel sel yang memenuhi bagian sel itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa organel sel yang terdapat dalam sel. Pertama, nukleus. Nah, fungsi dari nukleus itu sendiri adalah pusat pengatur kegiatan sel. Nukleus ini biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Nah, di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti dan benang kromosom. Nah, kromosom ini adalah pembawa sifat yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Yang kedua adalah retikulum endoplasma, yang fungsinya adalah tempat sintesis protein atau lipid. Ada dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein, dan fungsi RE halus adalah mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi itu adalah kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Fungsinya adalah sebagai alat sekresi protein dan lendir. Dan keempat yaitu mitokondria yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Nah, di dalam mitokondria ini berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga mitokondria ini diberi julukan the powerhouse. Oke, untuk lebih jelasnya bisa next slide. Dengar penjelasan dari kelompok sebelumnya mengenai sel prokariotik, maka kita dapat mengetahui perbedaan antara sel prokariotik dan juga eukariotik. Di sini pembedaan pertama adalah organismenya.
Nah, pada prokariotik, contoh organismenya yaitu adalah bakteri dan juga ganggang biru. Sedangkan pada eukariotik, contoh organismenya adalah protista, fungi, hewan, tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah ukuran selnya. Sel eukariotik ini memiliki ukuran sel yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Pada sel eukariotik sendiri memiliki ukuran antara 2 hingga 200 mikrometer, sedangkan pada prokariotik memiliki ukuran di antara 0,5 hingga 2 mikrometer. Nah, selanjutnya adalah pada metabolismenya. Pada sel prokariotik, sistem metabolismenya secara aerob dan juga anaerob. Sedangkan pada sel eukariotik, sistem metabolismenya hanya aerob. Nah, selanjutnya adalah organelnya nih teman-teman. Pada sel prokariotik, organelnya itu sedikit malahan tidak ada nih teman-teman. Sedangkan pada sel eukariotik, organelnya itu ada nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum, endoplasma seperti yang sudah dibahas di slide-slide sebelumnya. Selanjutnya adalah DNA. Pada prokariotik, DNA-nya ini sirkular di dalam sitoplasma, sedangkan pada eukariotik berbentuk sangat panjang dan terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nah, selanjutnya adalah pembelahan sel. Nah, pada sel prokariotik, pembelahan selnya terjadi dengan cara kromosom memisahkan diri karena adanya pemisahan membran plasma. Sedangkan pada eukariotik, kromosom memisahkan melalui gelondong pembelahan. Selanjutnya adalah pembedanya itu organisasi seluler. Nah, pada eukariotik umumnya organisasi selulernya adalah uniseluler, sedangkan pada prokariotik itu sendiri adalah multiseluler. Yang kedelapan adalah sistem informasi genetiknya. Pada prokariotik itu DNA bebas di dalam sel dan tidak memiliki batasan dengan sitoplasma. Sedangkan pada eukariotik sendiri DNA-nya sudah terorganisasi membentuk kromatin dan juga letaknya di dalam organel yang terpisah oleh sitoplasma, yaitu di dalam nukleus dan juga mitokondria. Terakhir adalah proses ekspresi gennya. Pada sel prokariotik, proses ekspresi gennya itu melalui replikasi, transkripsi, dan juga translasi yang dilakukan secara sederhana. Sedangkan pada eukariotik sendiri, proses ekspresi gennya itu melalui replikasi, transkripsi, dan juga translasi, namun sudah terorganisasi, sangat kompleks, dan juga melibatkan banyak enzim juga organel. Selanjutnya, saya akan membahas peran dari sel eukariotik. Sebelumnya, teman saya sudah membahas mengenai definisi dari sel eukariotik, bagaimana struktur dari sel eukariotik beserta fungsinya. Dari hal itu, kita dapat mengetahui nih, bahwa ternyata struktur sel eukariotik ini sangat kompleks dan juga terorganisasi. Kompleksitas struktur sel sangat nyata dan teratur. Di dalam sel eukariotik terdapat banyak organel, di mana organel-organel sel ini mempunyai struktur sendiri dan terjadi interaksi antar bagian sel ataupun antar organel. Nah teman-teman, interaksi antar bagian sel ataupun antar organel yang terjadi ini dapat memelihara keberlangsungan aktivitas dan pertumbuhan sistem sel. Sel akan terorganisir dengan baik sehingga proses sintesis protein, proses pembentukan energi, pembentukan membran sel, dan pembentukan organel lainnya akan terjadi dengan baik. Sel mempunyai materi genetik yang akan mengekspresikan protein berdasarkan informasi yang dikode dalam gen. Gen bukanlah sekedar tempat menyimpan informasi, tetapi juga mengandung cetakan berupa untaian DNA yang berperan membentuk struktur sel dan mengatur aktivitas sel. Selain itu, sel membentuk dan menggunakan energi untuk proses perkembangan dan pemeliharaan sel. Oleh karena itu, untuk menjaga agar aktivitas sel tetap berlangsung, perlu adanya energi yang konstan. Pada tumbuhan, sumber energi diperoleh dari energi matahari yang diserap oleh pigmen fotosintetik membentuk senyawa kimia sebagai sumber makanan bagi hewan dan manusia. Makanya kita kenal dengan nama rantai makanan.
sehingga nantinya manusia dan hewan mendapatkan energi dari matahari melalui tumbuhan sebagai produsen dari hasil proses fotosintesis. Peran selanjutnya adalah sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia dan mampu melakukan aktivitas mekanik. Sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia yang disebut sebagai reaksi metabolisme. Metabolisme adalah reaksi perubahan senyawa kimia kompleks menjadi senyawa kimia sederhana atau sebaliknya, reaksi perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sel juga dapat melakukan aktivitas mekanik, yaitu adanya proses perpindahan materi zat dari luar sel ke dalam sel, proses pergerakan sel dari suatu tempat ke tempat lain seperti pada sel sperma, dan juga proses sekresi zat seperti pada kelenjar minyak, serta aktivitas fisik lainnya. Selain aktivitas fisik, sel juga merespons stimulus seperti sel saraf, sel indera, serta sel lainnya karena pada permukaan sel terdapat molekul reseptor yang akan mendapat atau menangkap sinyal dari luar. Pada sel protista, misalnya bakteri, mampu bergerak ke arah sumber energi. Sedangkan pada organisme multiseluler, umumnya respons stimuli ditangkap oleh reseptor yang akan berinteraksi dengan substansi yang terdapat dalam lingkungan. Sel juga mampu membelah diri menjadi individu-individu baru melalui proses reproduksi sel. Sel akan berkembang biak melalui proses pembelahan sel, dari satu sel induk akan menghasilkan 2 sel anak. Pada proses ini, sifat-sifat yang dimiliki induk akan diwariskan ke keturunannya. Dan teman-teman, dengan mempelajari sel, banyak banget manfaat yang dapat diambil. Di antaranya adalah memahami bahwa mekanisme kerja sel dapat dimanfaatkan untuk mematikan sel yang bersifat sel kanker, dapat menstimulasi sel untuk tidak lagi membelah diri, serta kebutuhan lainnya yang berdampak pada kesehatan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemanfaatan salah satu organisme uniseluler bersel eukariotik. Reminder sedikit, sel eukariotik ini adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran. Nah teman-teman, ada salah satu grup ganggang yaitu Coccolithophora yang dinding selnya mengandung lapisan tipis selulosa dan terdapat sisik yang terdiri dari kalsium karbonat CaCO3. Coccolithophore ini adalah organisme pengapuran paling produktif di planet ini yang menutupi dirinya dengan cangkang kalsium karbonat yang bisa disebut kokosfer. Salah satu fungsi utamanya adalah kokosfer memberikan perlindungan terhadap predasi mikrozooplankton yang merupakan salah satu penyebab utama kematian fitoplankton di laut. Ternyata, Coccolithophore ini penting secara ekologis dan secara biogeokimia. Ia memainkan peran penting dalam pompa biologis laut dan juga siklus karbon. Dan saat ini, Coccolithophores menyumbang kurang lebih 1-10% terhadap produksi primer di permukaan laut dan kurang lebih 50% terhadap sedimen pelagis CaCO3. Cangkangnya yang berkapur meningkatkan kecepatan tenggelamnya karbon dioksida yang terfiksasi secara fotosintesis ke laut dalam melalui pembenahan bahan organik. Pada saat yang sama, pengendapan biogeni kalsium karbonat selama pembentukan kokolit juga mengurangi alkalinitas total air laut dan melepaskan karbon dioksida. Dengan demikian, Coccolithophores memainkan peran penting dalam siklus karbon laut dengan mempengaruhi efisiensi pompa karbon biologis dan penyerapan karbon dioksida di atmosfer oleh lautan.